Saya terkejut membaca satu berita di koran dan juga data dari global economic di dunia ini. Kenapa saya terkejut? Karena ada satu temuan indeks pemerintahan di seluruh dunia. Bagaimana mereka mempunyai satu tata kelola di negara masing-masing. Keterkejutan saya adalah bahwa Indonesia indeksnya dari 192 negara di dunia, posisi Indonesia adalah nomor 103 dengan indeks minus 0,24. Bayangkan dengan Malaysia, dia berada di urutan 35, Thailand 72, dan Filipina 79. Bagaimana Singapura? Dia masuk 5 besar. Dari ini saja terbukti pegawai negeri menjadi satu vitalitas kemajuan satu bangsa karena adanya satu hal yang disebut birokrasi. Jadi birokrasi itu adalah urat nadi dari jalannya manajemen satu dalam pemerintahan. Kalau birokrasi tidak jalan, berarti pembangunan secara signifikan mengalami ketergangguan. Sehingga tidak heran seorang yang bernama Peter Drucker, seorang guru manajemen yang begitu hebat, luar biasa, yang juga mempengaruhi pikiran dari seorang yang bernama Tanri Abeng. Dia adalah mantan di zaman era Soeharto, seorang ketua BUMN atau Menteri BUMN, dan dia mencoba gabungkan seluruh BUMN itu dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam birokrasi di perusahaan swasta. Makin heran, makin ke depan, setelah era Jokowi menjadi gubernur DKI diteruskan oleh Ahok, mereka sekarang mencari kemana-mana, mengadakan lelang, yaitu keterbukaan kesempatan orang yang cerdas, berintegritas, tidak hanya yang ada di dalam karir pegawai negeri, tapi semua aspek, khususnya orang-orang dari swasta. Jadi orang swasta sangat mempunyai peran yang tinggi sekali untuk bisa masuk di pegawai negeri. Karena pegawai negeri adalah menunjukkan barometer kemajuan satu bangsa. Begitu juga dengan guru, dengan dosen. Bagaimana dosen? Bagaimana dengan guru? Cara mendidik dan cara mengajar. Ini penting sekali. Bagaimana dengan dokter? Bagaimana dengan hamba Tuhan? Sangat perlu. Apakah hamba Tuhan hanya sekedar berkhotbah? Itu berarti profesi. Apakah guru atau dosen hanya sekedar mengajar, menghabiskan apa yang ditetapkan oleh kurikulum? Ini juga menjadi kekacauan. Jadi etos kerja di dalam pegawai negeri, guru, dosen, hamba Tuhan, pihak yang lain, semuanya akan diajarkan oleh saya, diberikan di dalam satu sharing knowledge, prinsip-prinsip yang ada, dan dibandingkan secara global. Lalu bagaimana kita membangun etos kerja yang mempunyai lokal bijaksana, lokal wisdom sesuai konteks, dalam hal ini Manado misalnya. Dan kita belajar dalam secara globalisasi secara dunia, sehingga pikiran kita, jiwa kita tidak sempit. Kalau kita sempit, kita akan terlena dengan comfort zone masa sekarang. Bayangkan kalau orang tua kita sebagai pegawai negeri, Anda atau saya sebagai pegawai negeri, punya anak yang tidak bangga dengan papa mamanya di pegawai negeri karena tidak ada bobot, karena selalu dicap koruptor, malas, birokrasi yang menunda-nunda waktu, dan hasil yang tidak baik. Sehingga 30 Mei jam 9 sampai 12.30 di Hotel Grand Central, saya akan mencoba membagikan prinsip-prinsip ini. Saya adalah seorang yang bekerja di perusahaan swasta, tapi banyak dipengaruhi oleh papa yang bekerja 30 tahun lebih sebagai pegawai negeri. Dan ini menjadi satu diskusi yang menarik antara papa dengan saya sebagai orang swasta, dan menjadi sering advisor di banyak perusahaan-perusahaan pegawai negeri ataupun PNS. Ini menjadi kontribusi yang menarik bagi Anda untuk bisa hadir pada tanggal 30 Mei Sabtu di Hotel Grand Central jam 9 sampai 12.30. Dan jam 1 sampai jam 4 saya akan membagikan bagaimana seorang manusia mempunyai daya jual, memperkenalkan dirinya menjadi merek yang bagus, sehingga di dalam kantor, di dalam dia menjual asuransi, di dalam dia mengembangkan karir, akan dibentuk satu konfigurasi yang sehat dan mempunyai nilai jual secara global. Kami menunggu dan hadir bersama-sama. Salam.